Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembahasan tentang tugas latihan 2 soal limit trigonometri. Langsung aja, ada 5 soal kemarin. Yang perlu kita ingat prinsip dari limit itu sendiri, yaitu jangan lupa bahwa ketika kalian ketemu dengan limit, saya tulis ulang ya, nanti yang harus kalian lakukan pertama adalah substitusi. Saya ulang kembali. Kemudian dari sini kita akan mendapat dua kemungkinan jawaban, yaitu hasil yang tertentu atau yang kedua kemungkinannya adalah hasil yang namanya tak tentu. Nah, tak tentu itu bisa 0 per 0, tak hingga per tak hingga, atau mungkin tak hingga min tak hingga. Nah, ketika hasilnya tertentu, berarti permasalahan limit yang kita hadapi ini sudah selesai. Hasil tertentu tadi sebagai jawaban dari limit yang kita cari. Tapi kalau hasilnya adalah tak tentu, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan penyederhanaan. Penyederhanaan. Nah, setelah disederhanakan, kemudian kembali kita substitusi, kita lihat kembali hasilnya, apakah hasilnya ini tak tentu atau sudah tertentu. Kalau sudah tertentu berarti sudah selesai, kalau masih tak tentu sederhanakan kembali. Itu prinsip utamanya. Nah, kemudian untuk soal yang kemarin tentang limit trigonometri, bentuk-bentuk penyederhanaannya juga sudah kita ulas pada pertemuan kemarin. Nanti kita sambil membahas soal saja. Untuk yang soal pertama kemarin kita punya limit X mendekati 0. Soalnya adalah sin dalam kurung 3X plus 60 per 6 tan X min 45. Ya, dari sini langkah yang kita lakukan pertama seperti tadi, yaitu kita substitusi dulu nilainya. X mendekati 0. Artinya berarti kalau X-nya kita ganti 0, permasalahan ini akan berubah menjadi sin 3 kali 0 ditambah 60 per 6 kali tan 0 min 45. Ya. Sehingga diperoleh nilai sin 60 per 6 kali tan min 45. Ya. Sin 60 kalian harus hafal kembali nilai-nilai sudut istimewa. Sin 60 adalah setengah akar 3. Kemudian tan 45 itu adalah 1. Untuk sudut negatif tan itu sama aja dengan min tan, sehingga nilainya tan min 45 adalah min 1. Sehingga kalau kita bagi, yang atas itu setengah, yang bawah itu 6 kali min 1 adalah min 6, atau sederhananya menjadi min 1 per 12 akar 3. Ya, ini yang soal nomor 1. Oke, kemudian lanjut saja untuk soal yang nomor 2. Tetap soal nomor 2. Kemarin kita sudah punya soal juga, soal nomor 2, yaitu limit X mendekati 0 dari sin 3X per cos 2X kali tan 2X. Ya, sama dengan tadi, kita coba substitusi dulu sehingga kita peroleh nilai sin X-nya mendekati 0, berarti 3 kali 0 per cos 2 kali 0 kali tan 2 kali 0. Nah, dari sini kita peroleh nilai sin 3 kali 0, 0, cos 0, dan tan 0. Nah, kita tahu bahwa sin 0 itu adalah 0, cos 0 itu 1, tan 0 adalah 0. Sehingga diperoleh hasil berapa? 0 per 0. Nah, ini yang dinamakan bentuk apa tadi? Bentuk tak tentu. Nah, sehingga harus kita lakukan penyederhanaan. Nah, untuk penyederhanaannya, untuk limit trigonometri yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu bentuknya, kita pasangkan, yaitu untuk sin dan tan. Maka ini kalau kita lihat sudah ada pasangannya, yaitu untuk pasangan yang mana? Pasangan antara sin dengan tan. Ini bisa kita pisahkan, permasalahannya menjadi limit
cosnya kita pisahkan seperti ini sama aja kalau saya tuliskan ini 1 sin gini ya, dikali dengan sin 3x per tan 2x ya, seperti ini ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas untuk yang sin AX per tan BX ya, itu bisa kita langsung ambil nilainya saja, A per B juga boleh, atau mau kita pasangkan juga boleh dengan mengalihkan sekawannya ini ya. Coba kita kalikan dengan sekawannya dulu aja, X mendekati 0, 1 per cos 2X ini bisa kita kalikan sekawannya, berarti untuk memasangkan tannya bisa dengan 2X, ini pasangan dari ini ya. Untuk sin 3x nya bisa juga dipasangkan dengan 3x per 3x. Nah nanti kita ambilkan yang bawah, sehingga permasalahan ini bisa berubah menjadi sin 3x kita ambil per 3x yang bawah ini, kemudian yang tan kita ambil pasangannya 2x per tan 2x. Nah yang belum kita tulis berarti yang tidak saya tandai ini masih ada 3x per 2x. Nah ini kemarin sudah kita bahas, yaitu ini nilainya mendekati 1. Untuk yang 2x per tan 2x ini juga mendekati 1. Ini bisa kita sederhanakan x nya ya, sehingga kita lakukan substitusi. Setelah kita sederhanakan menjadi 1 per cos 2x, berarti cos 2 kali 0, cos 0, ini nilainya 1, ini nilainya 1, kemudian yang terakhir nilainya adalah 3 per 2. Kita tahu cos 0 berapa? Cos 0 itu 1, sehingga hasil akhirnya nanti 1 per 1, 1 dikalikan 1 kali 1 kali 3 per 2, atau hasil akhirnya 3 per 2. Nah itu kurang lebihnya soal nomor 2 seperti itu ya, itu pemisahannya. Kemudian lanjut saja untuk soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 kemarin kita punya soal limit x mendekati 0 tan 3x ditambah sin 2x dibagi oleh tan 2x ya, seperti ini. Coba kalian nanti bisa substitusikan, saya tidak membahas satu persatu untuk pola substitusinya. Kalau kita hitung langsung aja, ini kalau substitusi 0, tan 3 kali 0, tan 0, 0, sin 2 kali 0, 0, bawahnya juga 0. Artinya ini kalau kita substitusi nanti 0 per 0, bentuk tak tentu. Maka harus kita sederhanakan. Nah untuk menyederhanakan kita bisa memasangkan, untuk pola seperti ini kita bisa melihat pola aljabar. Kalau kita punya A plus B per C, berarti cara menghitungnya bisa dihitung dengan cara A per C dan ditambah B per C. Artinya ini juga sama sebenarnya, bisa kita tulis menjadi limit x mendekati 0 dari berapa? Tan 3x per C nya adalah siapa? Tan 2x ditambah sin 2x per C nya adalah tan 2x. Nah seperti tadi kita bisa tinggal memasangkan x nya, atau bisa juga kita langsung saja pakai B per A, ini juga boleh. Jadi kalau ada seperti ini sebenarnya tinggal kita ini aja. Nah jadi ini tan berpasangan, sin dengan tan juga berpasangan, maka tinggal nilainya ini ya, yang saya lingkari. Berarti hasilnya adalah nanti 3 per 2 ditambah 2 per 2, atau berapa? 5 per 2 ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi yang penting kalau sudah punya ini berpasangan antara sin tan, tan dengan tan, x dengan tan, x dengan sin, nah seperti yang sudah kita catatkan itu, maka sudah tinggal substitusi selesai, karena nilai pasangannya itu mendekati nilai 1 ya. Kemudian lanjut, ini soal nomor 3. Untuk soal selanjutnya, soal nomor 4, kemudian ada 5 soal ya. Untuk soal yang nomor 4 ini hampir sama persis dengan soal nomor 3 tadi ya, cuma ini mungkin angkanya saja yang berbeda, yaitu limit x mendekati 0 tan 2x min sin 3x per 5 sin 7x. Nah seperti ini. Nah ini kalau kita pisahkan seperti tadi kan sama ya, ini menjadi limit x mendekati 0
dari berapa? Tan 2x per 5 sin 7x dikurangi sin 3x per 5 sin 7x seperti ini. Nah, ini juga sudah berpasangan. Artinya berarti ini tinggal kita lihat hasilnya. Ini kalau saya lingkari yang berpasangan siapa ini? Ini sin ini ya. Dengan siapa? Dengan tan yang atas ini. Ini berpasangan. Ini juga sama. Kalau ini berarti sin siapa? Sin x ini dengan sin x atas ini. Berarti hasilnya tinggal siapa yang belum yang kita tuliskan. Berarti ini tinggal 2 per berapa? 5 kali 7 ya. Kemudian yang ini tinggal 3 per 5 kali 7 atau hasilnya berapa ini? 5 kali 7 35, 2 kurangi 3 min 1 ya. Itu yang penting prinsipnya gitu, harus punya pasangan dulu ya. Maka pola secara umum nanti adalah bentuknya terpisah atau bentuknya perkalian, biasanya yang paling mudah diingat. Itu yang nomor 4 ya. Kemudian nomor selanjutnya nomor 5, yang nomor terakhir. Untuk yang nomor 5 kemarin kita punya limit x mendekati 0 dari sin 3x per sin 4x plus sin 2x. Mirip tidak dengan pola yang tadi yang nomor 3 dan nomor 4 ya, mirip ya. Nah, cuma kalau tadi penjumlahan yang atas dibagi bentuk tunggal, kalau ini terbalik. Nah, kalau terbalik nggak bisa kita pisahkan langsung sin per sin ditambah sin per sin, ini nggak bisa ya. Jadi tidak berlaku kalau ada A dibagi B plus C, ini tidak boleh jadi A per B A per C ya, ini salah ya. Yang kita lakukan bisa dilakukan dengan cara kita balik. Jadi kalau ada seperti ini bisa kita ubah menjadi seper dari B plus C dibagi A. Nah, baru ini kita pola seperti tadi, berarti B per A ditambah C per A seperti ini. Nah, artinya ini juga sama, berarti ini bisa diubah menjadi limit x mendekati 0, berarti seper dari siapa? Sin 4x plus sin 2x dibagi oleh sin 3x. Nah, ini polanya seperti ini. Sehingga kalau kita pasangkan ini menjadi limit x mendekati 0, 1 per yang bawah menjadi sin berapa ini? 4x per sin 3x ditambah sin 2x per sin 3x. Oke, kita lihat sudah ada pasangannya di sini. Sudah, yang ini sudah ada pasangan, sudah. Berarti kita bisa tuliskan langsung menjadi substitusinya 1 per, berarti yang bawah ini tinggal jadi berapa? 4 per 3. Ini sinnya sudah berpasangan. Ini juga sudah berpasangan menjadi berapa? 2 per 3. Atau hasilnya menjadi 1 per 6 per 3. Atau kalau kita hitung ini dibalik menjadi perkalian, berarti 1 kali 3 per 6. Atau berapa 3 per 6? Setengah. Ya. Gitu, kurang lebihnya seperti itu untuk pembahasan soal tugas pertama untuk latihan soal 2 kemarin. Ya, ada 5 soal ya. Ya, terima kasih. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.